Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif, jurusan Farmasi Shift A. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai materi nitrimetri yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zulfa Rara, bersama 3 rekan saya lainnya, yakni Cynthia Febi Anjani, Anissa Abdurrahma, dan Anissa Fitriani. Disimak ya. Baik, materi yang akan dibahas kali ini mengenai titrasi nitrimetri. Nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Pembentukan garam diazonium berjalan lambat. Oleh karena itu, untuk mempercepatnya dapat ditambahkan KBr sebagai katalisnya. Untuk prinsipnya, yaitu pembentukan garam diazonium berasal dari gugus amin aromatik primer atau gugus nitroaromatik dan amin aromatik sekunder. Pembentukan senyawa nitroamin berasal dari amin alifatik sekunder. Untuk indikator pada titrasi ini, terdapat 2 indikator. Yang pertama, indikator luar, berupa kertas kanji iodi yang digunakan dengan menggoreskan larutan uji pada kertas. Kelebihan HNO2 akan mengoksidasi iodi menjadi iodium dan kertas akan berubah warna menjadi biru akibat adanya amilum. Untuk indikator dalam, ada indikator yang dipakai dengan cara memasukkan indikator tersebut ke dalam larutan yang akan dititrasi. Contoh titrasi nitrimetri pada indikator ini yaitu tropeolin 00 dan methylene blue. Baiklah, untuk data hasil pengamatan pada nitrimetri, yaitu percobaan pertama, dilakukan pembakuan larutan natrium nitrit. Pembakuan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan agar didapatkan hasil yang akurat. Pembakuan ini menggunakan NaNO2. Volume rata-rata yang didapatkan pada larutan NaNO2 sebesar 3,26 mili. Untuk konsentrasinya didapatkan hasil sebesar 0,0035 N. Untuk percobaan yang kedua, dilakukan titrasi nitrimetri untuk penetapan kadar pada parasetamol. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan zat obat berupa parasetamol dan dibakukan. Untuk parasetamol didapatkan hasil dari berat molekul A yaitu 1,53 mg dengan persen kadar 0,30%. Untuk yang kedua, berat molekul B yaitu 1,21 mg dengan persen kadar 0,24%. Yang ketiga, berat molekul C yaitu 0,79 mg dengan persen kadar 0,15%. Untuk selanjutnya ada reaksi penetapan kadar. Jadi reaksi ini reaksi reflux parasetamol. Didapatkan reaksi indikator tertera pada slide seperti berikut. Baik, berikut kita akan membahas prosedur kerja dari titrasi nitrimetri. Yang pertama kita lakukan adalah menimbang asam sulfanilat sebanyak 100 mg. Kemudian, kita buat pelarut dengan cara melarutkan 20 ml Aquades dengan 5 ml HCl pekat. Selanjutnya, kita larutkan asam sulfanilat yang telah kita timbang tadi dengan pelarut yang telah kita buat. Kemudian, kita masukkan NaNO2 ke dalam buret dan kita titrasikan larutan yang telah kita buat dengan NaNO2. Selanjutnya, kita teteskan indikator pasta Ki amilum pada batetes dan dilanjutkan dengan kita teteskan larutan yang telah kita titrasi. Yang terakhir, kita amati perubahan warna yang terjadi. Berikutnya, yaitu prosedur yang kedua, ialah penetapan kadar. Nah, penetapan kadar di sini kita lakukan pada parasetamol. Parasetamol di sini kita larutkan dengan Aquades dan HCl pekat. Kemudian larutan tadi kita reflux selama 60 menit dan larutan yang telah kita reflux kita tambahkan 5 ml HCl pekat. Kemudian kita dinginkan pada suhu 10 derajat Celcius dan kita titrasikan dengan NaNO2. Kemudian kita teteskan pada indikator pasta Ki amilum dan kita amati perubahan warna yang terjadi. Sekian pemaparan dari prosedur kerja titrasi nitrimetri. Baik, berdasarkan pemaparan materi oleh teman-teman saya tadi, dalam pembahasan kali ini dapat diambil kesimpulan
Yang pertama, metode nitrimetri itu adalah metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan standar natrium nitrit. Yang kedua, metode nitrimetri ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yaitu reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam yang akan membentuk garam diazotasi. Yang ketiga, pada titrasi nitrimetri ini menggunakan dua jenis indikator. Yang pertama indikator luar dan indikator dalam. Indikator luar ini contohnya kanci iodida, sedangkan indikator dalam ini contohnya methylene blue dan tropeonate. Sekian dari kelompok 2, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.